إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين أجمعين ومصنف هذا الكتاب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita di malam hari ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melanjutkan kajian kita kitab Uqudul Ujen fi bayan huquqiz zaujah al-wajibati 'alal azwaj, di dalam menerangkan kitab Uqudul Ujen tentang hal-hal yang menjadi kewajiban seorang laki-laki untuk ditunaikan kepada istri. Malam hari ini masih melanjutkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul mar'ati 'ala zauj, hak yang dimiliki oleh seorang perempuan yang wajib ditunaikan oleh suaminya, ai min haqqiha 'alaihi, termasuk hak seorang istri yang wajib ditunaikan suami, an yut'imaha idza ta'ima, yaitu suami wajib memberikan makan kepada istri jika suami tersebut makan. Wa yaksuwaha, dan wajib memberikan pakaian kepada istri idza tasa, jika suaminya berpakaian. Wala tadribil wajha, dan tidak boleh memukul wajah, ai inda nushuziha, artinya ketika membangkangnya seorang istri kepada suami. Wala yuqabbih, dan tidak boleh menjelek-jelekan istri, mencaci istri, menghina istri. Bitasydidil muwahhada al-maksurah, ay la yusammi'ha makruhan, artinya tidak boleh suami memperdengarkan kepada istrinya kata-kata yang dibenci, yang tidak boleh diucapkan. Wala yakul, jangan sampai suami menyatakan qabbahakillahu, semoga Allah menjelekkan kamu, menghinakan kamu. Ini dilarang. Wala yahjur, dan jangan berpisah dengan perempuan. Wa fi riwayatin wala yahjurha, jangan suami berpisah dengan perempuan illa fil mabiti, kecuali di dalam tempat tidur saja. Ai fil madja'i indan nusyuz, berpisahnya hanya di ranjang ketika ada pembangkangan daripada istri. Ammal hajru fil kalam, adapun berpisah di dalam ucapan, fa innahu haramun, itu hukumnya haram. Tidak saling menyapa, tidak berbicara dengan istri, ini haram. Illa li'udhrin, kecuali karena ada uzur. Rawahu Tabarani wal Hakim, hadis ini yang meriwayatkan adalah Imam At-Tabarani dan Imam Hakim, an Muawiyah bin Haidah bi fathil muhmalah.
Dari hadis ini penjelasannya adalah seorang suami hendaknya berbuat adil antara dirinya dengan diri istrinya. Kalau suami makan, istri juga wajib diberi makan. Ya. Kalau misalkan suami di luar rumah makan enak, ditraktir seseorang, teman, atau dia memang makan di restoran, maka hendaknya dia juga ingat terhadap istrinya. Kalau bisa juga membelikan makanan untuk istri dengan dibungkus dengan menu yang sama atau yang disukai oleh istri. Jangan sampai kalau memang tidak membawa pulang, jangan sampai cerita kepada istrinya. Saya tadi sudah diajak makan teman saya, makan enak ya, tapi istrinya tidak dibawakan pulang makanan itu. Nah, ini membuat istrinya sakit hati, kecewa. Kenapa hanya suaminya yang makan enak, dirinya di rumah makan biasa saja, hanya menu-menu harian yang tidak istimewa. Nah, ini hendaknya suami kalau memang tidak bisa memberikan makanan yang sama enaknya dengan istri yang di rumah, jangan bercerita. Karena kalau memang tidak tahu itu tidak membuat sakit hati seorang istri. Justru kalau tahu dan tidak diberi seperti itu akan sakit hati, kecewa istrinya. Ya. Artinya jangan kita kalau memang tidak membawa pulang, jangan cerita-cerita kalau sudah diajak makan ya. Dan usahakan kalau memang ada rezeki, kita berikan makanan yang disukai oleh istri kita. Tidak harus makanan yang sama, tetapi yang sekiranya istri itu juga senang kalau kita bawakan pulang makanan, sebagaimana kita telah mendapatkan rezeki makan di luar. Begitu juga pakaian. Seorang suami wajib juga memberikan pakaian sebagaimana yang dia senangi untuk istrinya. Jangan sampai suaminya memiliki pakaian yang mahal-mahal, yang bagus-bagus, tapi istrinya di rumah hanya diberikan pakaian yang murah, yang jelek. Nah, ini tidak bagus. Ini termasuk haknya seorang istri diberikan pakaian yang sama seperti suaminya dalam kualitas maupun harganya tidak terlalu jauh selisihnya. Nah, kalau suami misalkan beli baju baru untuk keperluan keluar rumah atau ada acara, hendaknya juga membelikan untuk istri pakaiannya jika memang ada rezeki. Kalaupun tidak ada, ya minimal ketika hari raya kita berikan kepada istri itu pakaian yang memang layak untuk istri, bukan yang sangat mahal tetapi yang pantas untuk istrinya ya, yang sesuai dan menutup aurat. Ini haknya seorang istri ya. Kalau kita kadang-kadang melihat suaminya pakaiannya selalu bagus ya, diberikan yang istimewa untuk dirinya, tapi istrinya ingin beli baju saja dilarang ya, sehingga dia pakaiannya ya yang biasa-biasa itu saja. Nah, ini kurang memenuhi hak seorang istri. Dan ketika marah kepada istri, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang kotor atau yang menjelekkan istri. Karena doa, kata-kata itu kadang-kadang menjadi doa. Misalkan ngomong ke istrinya, kamu itu kurang ajar. Nah, maka dikhawatirkan itu menjadi doa suami kepada istri dan dikabulkan oleh Allah, menjadikan istri itu benar-benar kurang ajar kepada suami, atau kamu itu orang yang jelek dan sebagainya. Ini dilarang karena itu membuat sakit hati seorang istri. Boleh marah
tetapi tidak boleh menjelekkan. Marah yang baik itu memberikan wawasan, memberikan solusi. Kalaupun bisa, didoakan semoga kamu menjadi orang yang lebih baik, ya, semoga kamu mendapatkan hidayah. Kalau kita diajarkan oleh guru-guru kita ketika marah kepada anak, kepada istri itu mengucapkan Allah yahdik, ya, Allah yahdik itu artinya semoga Allah memberikan kamu hidayah. Walaupun dengan kata marah keras yahdik, ya, tetapi itu maknanya bukan jelek, justru itu mendoakan hidayah. Allah yahdik, ya, Allah misalkan yarhamuk, semoga Allah merahmati kamu. Nah, ini orang-orang kita, orang-orang tua dulu itu kalau marah kepada anaknya biasanya oh pinter aja nih, ya, oh kamu itu pandai. Ya, ini walaupun konotasinya adalah untuk memarahi seorang anak atau istri, tapi kalimat itu maknanya bagus supaya anaknya pandai, istrinya pandai. Cerdas kamu ini, ya, cerdas itu kalimatnya baik tapi tujuannya untuk mengajar, ya. Jadi jangan sampai istri yang salah dikatakan bodoh kamu, jangan. Kita harus pakai kalimat yang bagus, cerdas kamu ini, ya. Allah yahdik, ya, itu kalimat yang mengandung doa yang baik. Dan jangan kita pisah ranjang itu kecuali kalau memang di rumah. Kalau kita lagi di rumah mertua atau di rumah sendiri, tetap di rumah orang tua kita sendiri, usahakan kalau memang menginap tetap dalam satu kamar sehingga terlihat tetap harmonis, tidak ada masalah. Adapun di rumah silahkan untuk mengajar perempuan kita tidurnya pisah kamar, pisah ranjang. Itu memang diperbolehkan. Dan tidak boleh melakukan mogok bicara dengan istri, ngambek, tidak ngomong. Nah, ini dilarang, ada yang menyatakan haram. Nah, tapi ada riwayat lain boleh melakukan mogok bicara itu asalkan tidak sampai melebihi 3 hari. Misalkan untuk mengajarkan kepada istri, kalau dia salah kita diam, tidak berbicara sama sekali. Ini ada yang menyatakan boleh kalau ada uzur, supaya memang benar-benar istrinya jerah dengan kesalahannya. Nah, ini kalau ada uzur diperbolehkan, tapi lebih baik jangan dilakukan. Tetap kita berbicara seperlunya supaya tidak sampai berlarut-larut permasalahan atau kemarahan tersebut. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin, siapapun laki-laki tazawwaja imra'atan, yang dia telah menikahi seorang perempuan, ala ma qalla minal mahri, atas harta yang sedikit daripada mahar, au kasuro, atau banyak, dengan mahar yang sedikit atau mahar yang banyak, laisa fi nafsihi, yang tidak ada pada diri suami tadi, ai qalbihi, tidak ada niatan pada hatinya, an yu'addiya ilaiha haqqaha, untuk memberikan kepada istri tadi haknya istri, yaitu mahar. Dia menyatakan saya nikah, saya terima nikahnya, qabiltu nikahaha bil mahril madhkur, dengan mahar yang disebutkan, tapi dia dalam hatinya tidak mau membayar maharnya, biar nanti saya tidak akan mau bayar. Nah, ini hukumnya bagaimana? Khoda'aha, maka laki-laki itu hukumnya telah menipu kepada istri yang dia nikahi, ya, menipu. Dia sudah berjanji untuk
memberikan mahar yang telah ditentukan, tapi dalam hatinya berniat tidak mau memberikan. Ini munafik, menipu. Famata, maka jika dia mati suami ini belum memberikan mahar, walam yuaddi ilaiha haqqaha, dan belum memberikan suami kepada istri haknya istri yaitu mahar, laqiyallaha yaumal qiyamah, suami itu akan bertemu dengan Allah di hari kiamat, wa huwa zanin, dan dia suami itu dikatakan orang yang berzina. Ai athimun, artinya berdosa besar. Al hadis ai iqra'il haditha, rawahu Tabarani. Ini termasuk haknya perempuan adalah diberikan haknya, yaitu berupa mas kawin atau mahar. Nah, boleh dengan mas kawin yang tunai atau dengan cara dicicil, boleh, tapi harus diberikan. Bedanya jika sudah diberikan mahar tunai, si istri wajib menerima ajakan suami untuk berhubungan, tidak boleh menolak karena sudah menerima mahar. Tapi jika suami mencicil mahar tersebut, istri boleh menolak sampai lunas pembayaran mas kawinnya, maharnya. Tetapi jika suami memaksa untuk berhubungan padahal suami belum memberikan mas kawin atau mahar, ini hukumnya dosa besar. Suaminya dosa besar karena itu belum memberikan haknya istri. Mahar itu yang pertama kali harus diberikan kepada istri sebelum dia memberikan yang lainnya, nafkah dan sebagainya. Maka ini harus segera diberikan maharnya. Kalau memang ada, diberikan langsung tunai. Kalau tidak ada, boleh dengan cara dicicil atau dihutang, tapi tidak boleh mengajak untuk berhubungan suami istri karena belum menunaikan haknya seorang suami. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan, sesungguhnya termasuk dari orang-orang yang paling sempurna keimanannya, ahsanahum khuluqan, orang yang paling bagus akhlaknya. Ya, akhlak ini adalah tanda keimanan yang sempurna. Orang beriman itu pasti akhlaknya baik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan akhlak yang baik, memaafkan kepada hamba, kemudian berbuat baik kepada hamba, lembut kepada hambanya. Ini Allah. Juga Rasulullah SAW mengajarkan berbuat baik kepada umatnya. Ya, maka orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ini pasti akan meniru untuk melakukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu bagaimana? Bi fi'lil fadaili wa tarkir radzaili, dengan melakukan keutamaan agama dan meninggalkan yang dihina oleh agama. Ya, akhlak ini ada perbedaan istilah. Kalau dalam istilah umum sosial, orang yang akhlak itu kalau bicara ini bagus, sopan, atau kalau berjalan dia membungkukkan badan. Nah, ini secara umum. Tapi agama berbeda masalah akhlak. Akhlak itu adalah di dalam hati. Walaupun dia berjalannya membungkuk, tapi kalau hatinya benci dengan orang yang di hadapannya, ini bukan akhlak, ini menipu. Nah, jadi akhlak itu adalah dari hati. Walaupun dia biasa ngomongnya tidak terlalu halus, tapi kalau hatinya cinta, hatinya hormat dengan orang lain, ini masih dikatakan akhlak. Ya. Karena akhlak itu sumbernya dari hati.
Orang yang paling baik keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa altafahum ay arfaqahum wa abarrahum bi ahli. Dan orang yang paling lembut, paling bagus kepada keluarganya. Orang beriman itu cirinya diantaranya berakhlak dan juga baik kepada keluarga. Nah, ini orang yang beriman. Baik di sini ai min nisaihi wa auladihi wa aqaribihi, kepada istri-istrinya, anak-anaknya dan kerabat-kerabatnya. Rawahu Tirmidzi wal Hakim an Aisyah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dari jalur Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, baik dalam urusan agama ini berbeda kadang dengan kita sosial. Ya. Lembut dalam urusan agama ini juga berbeda dengan lembut secara sosial. Kadang-kadang kalau dikatakan orang lembut itu kalau anaknya tidur subuh tidak bangun dibiarkan. Ini kasihan katanya. Ini lembut. Nah, ini bukan. Ini secara agama justru salah. Seorang kepala rumah tangga yang baik, yang lembut itu adalah kalau dia orientasinya akhirat. Bagaimana caranya mengajak anak istri masuk surga. Nah, ini orang yang lembut. Walaupun itu dengan cara-cara tegas. Misalkan anaknya belum bangun ketika subuh, ya diingatkan sekali, dua kali. Kalau perlu dikasih air wajahnya, diusap air supaya dia bangun. Nah, tidak peduli dia itu setelah ini banyak kegiatan atau tidak, yang penting dia tidak disiksa nanti di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri juga sama. Tidak peduli istrinya nanti akan banyak kegiatan, yang penting sholat subuh harus diutamakan. Ya, kalau perlu dengan cara yang halus dan tegas tadi itu. Kalau memang capek, ya sholat ini tidak lama, mungkin 10 menit, 15 menit. Setelah itu silahkan kamu istirahat lagi, tidak ada masalah. Justru orang yang membiarkan anak istrinya tidak sholat, ini orang yang kasar. Orang yang tidak cinta dengan keluarganya. Di dunia dia kelihatan lembut sama keluarganya, halus, bagus. Tapi nanti di akhirat dituntut sama anak istrinya karena dia lalai membiarkan anak istrinya nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi harus dibedakan kebaikan dalam urusan sosial dengan urusan agama. Ya, kadang-kadang kalau urusan sosial kita memberikan apa yang diminta oleh anak istri kita. Mereka minta HP, kita belikan. Mereka minta motor, kita belikan motor. Tapi kadang-kadang itu tidak baik dalam urusan agama. Justru tidak memberikan itu kadang-kadang baik. Mungkin anaknya masih kecil, belum bermanfaat kalau dibelikan HP, hanya dipakai game, hanya dipakai untuk tiktokan anak-anak sekarang ini. Maka tidak dibelikan, tidak diberikan HP itu lebih baik daripada diberikan. Ini dalam urusan akhirat, meskipun dia harus nangis, meskipun anak itu atau istrinya akan marah, biarkan, karena itu demi kebaikan akhiratnya anak dan istri. Minta dibelikan motor juga sama, kalau memang tidak perlu tidak usah diberi. Karena nanti dibelikan motor akan keluyuran, pulang malam. Kadang-kadang perempuan-perempuan di seperti sekarang ini weekend, di akhir pekan sampai jam 12 malam masih ada di jalanan. Nah, kenapa? Ada fasilitas dari orang tuanya. Ya, ini lebih baik tidak diberikan fasilitas untuk menyelamatkan akhiratnya anak dan istri. Istri juga sama, kadang-kadang dibelikan motor
Ketika suaminya bekerja, istrinya nongkrong di kafe-kafe, istrinya jalan-jalan sama teman-teman yang tidak akhlak, sehingga banyak berbuat dosa yang tidak diketahui oleh suaminya. Sehingga lebih baik tidak dibelikan motor, sehingga istrinya banyak di rumah, manfaat, bisa masak, bisa membersihkan rumah, dan terhindar daripada fitnah. Belum lagi kalau terjadi kecelakaan, yang susah juga orang tuanya, suaminya ya. Anaknya baru dibelikan motor, belum terlalu bisa, sudah dilepas di jalanan, sehingga tidak tahu ketika mau belok itu harus memberikan tanda, tidak memberi. Akhirnya terjadi kecelakaan. Ya, itu termasuk kesalahan orang tua atau kesalahan seorang suami. Jadi belum tentu baik itu dalam urusan sosial, baik juga dalam urusan agama. Kita lebih utamakan urusan kebaikan akhirat anak dan istri kita daripada urusan sosial ya. Boleh tak apa kita dimarahi sama anak istri, tapi menyelamatkan mereka. Makanya ketika anak istri ini meminta sesuatu kepada kita, kepada orang tuanya atau kepada suaminya, kita harus tanya alasannya, kenapa kamu minta dibelikan HP, kamu minta dibelikan motor. Oh, saya banyak tugas dengan sekolah, perlu untuk selalu komunikasi dengan guru di sekolah. Oh, silahkan. Tapi selepas dari itu harus dititipkan ke orang tua, karena tujuannya hanya untuk belajar. Oh, saya perlu untuk berhubungan dengan keluarga saya yang jauh di rumah. Nah, silahkan, tapi tidak boleh lepas daripada amanatnya, tidak boleh dipakai yang berlebihan ya. Begitu juga motor, kamu minta motor tujuannya untuk apa? Oh, saya mau ke sekolah, ke tempat pengajian, ke saudara-saudara biar tidak merepotkan ketika suami tidak ada di rumah. Kalau memang itu dianggap perlu, silahkan dibelikan, tapi juga harus diberikan peringatan. Tujuan kamu beli ini untuk ini, tidak boleh dipakai yang melebihi daripada perjanjian ya, karena semuanya ini sebenarnya darurat, tidak karena kebutuhan ya. Oleh karena itu setiap mereka meminta kepada kita sebagai suami, sebagai ayah, kita harus berikan tanggung jawab akhirat, bukan hanya tanggung jawab dunia ya, sehingga mereka meminta itu memang benar-benar ada kebutuhan dan mereka juga bertanggung jawab. Segala fasilitas itu sebenarnya hakikatnya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Berarti kamu meminta ini tanggung jawabnya nanti di akhirat kepada Allah. Minta motor itu nanti tanggung jawab kepada Allah. Minta HP nanti di akhirat tanggung jawabnya kepada Allah. Saya sebagai suami atau ayah ini hanya sebagai perantara saja. Ini yang harus kita pesankan kepada anak atau istri yang meminta sesuatu daripada suami atau ayahnya yang lebih daripada nafkah kewajiban suaminya atau ayahnya. Itu dikatakan kebaikan dalam urusan akhirat ya. Kalau kita ingin dikatakan baik dalam segi sosial, mungkin kita turuti terus ini, minta HP dibelikan. Seperti anak-anak kecil sekarang ini masih TK sudah pegang HP ya, masih SD itu sudah pegang HP, sehingga tidak lama matanya rusak. Yang sulit juga orang tuanya, tidak lama sudah malas mau baca buku, tidak mau belajar baca Al-Quran, apalagi tidak akan mau. Disuruh mengaji di TPK itu terkadang lebih memilih main game daripada berangkat ke TPK dan sebagainya. Nah,
Kalau sudah seperti ini, sulit untuk mengembalikan anak itu ke fitrahnya lagi untuk bisa diarahkan kepada kebaikan agama. Sebelum ini terjadi, orang tua memang harus dewasa berpikir. Suami juga harus dewasa di dalam berpikir, memberikan sesuatu, membelikan sesuatu untuk anak istri itu tidak serta-merta harus diberikan tanggung jawab. Ya. Baru kalau dia memang tanggung jawab, kita lepas. Ya, kamu meminta ini karena sudah berani tanggung jawab, saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suaminya insya Allah tidak akan dituntut nanti di akhirat. Ayahnya tidak akan dituntut di akhirat. Nah, ini berat, seorang kepala rumah tangga ini harus bijaksana, dalam arti tidak sebebas-bebasnya itu. Minta apapun harus ada hisab, bahasa agamanya itu ada hisabnya. Bahasa kita adalah tanggung jawabnya. Tidak sembarangan minta kepada Allah itu, harus bisa tanggung jawab di akhirat. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Nabi menyatakan orang yang terbaik di antara kalian ini adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Ya. Ai halailihi wa banihi wa aqaribihi, yaitu kepada istri, anak-anak dan juga kerabatnya. Ini kalau dikatakan apakah orang itu baik, tanya istrinya, bagaimana suami kamu? Kalau istri itu menyatakan baik, berarti memang benar-benar orang baik. Bagaimana bapak kamu? Oh, dia baik, berarti benar-benar orang baik. Karena hampir sebagian banyak waktu kita ini adalah di rumah. Jadi nilai yang paling objektif itu adalah nilai dari orang rumah kita. Komentar orang rumah ini biasanya benar. Adapun orang luar hanya memandang kita waktu kita sedang dalam keadaan yang baik saja, ahli ke masjid, ahli pengajian misalkan. Itu hanya beberapa waktu, satu hari mungkin hanya 1 jam 2 jam. Tapi selebihnya dari itu adalah berada di rumah yang paling banyak, sehingga nilai yang paling objektif itu yang diberikan oleh keluarganya. Wa ana, dan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nah, hadis ini singkat tapi sangat perlu kita pahami secara jelas, secara lebar, secara luas. Ya. Dikatakan orang yang paling baik itu orang yang paling baik kepada keluarganya. Memang benar, kadang-kadang itu orang kalau di luar rumah sering mentraktir teman-temannya makan, mentraktir teman-temannya untuk beli minum di warung, di restoran, ya, atau di kedai-kedai makan. Tapi kadang-kadang anak istrinya minta belikan sesuatu, dimarahi. Istrinya minta belikan bakso, kadang-kadang dibilang uangnya habis. Nah, anaknya minta untuk beli jajanan, dibilang nggak punya uang, malah dimarahi anak-anaknya ini. Nah, ini berarti dia tidak baik kepada keluarganya, hanya baik kepada teman-temannya. Nah, juga misalkan dia loyal kepada lingkungan, ada iuran acara 17 Agustus dia kasih, ada sumbangan untuk lingkungan, kebersihan lingkungan dia memberikan. Tapi kadang-kadang ada adiknya sendiri, adik kandung membutuhkan uang, hutang, bukan meminta. Dia alasannya tidak punya uang. Kadang-kadang itu sampai marah-marah.
bahkan menghina kepada saudaranya sendiri yang membutuhkan. Nah, ini bukan orang baik. Dia baik kepada orang lain, tapi kepada keluarga sendiri dia tidak baik. Dan ini banyak ini. Memang benar sekali Rasulullah SAW menyatakan orang yang paling baik itu bukan ke orang lain, tapi kepada keluarganya. Karena yang nantinya menolong itu di dunia dan di akhirat adalah keluarganya, anak istrinya. Ya, kalau dia sakit, siapa yang mau menuntun dia ke kamar mandi? Ya, kalau tidak istri atau anak-anaknya, tidak ada yang mau peduli dengan dia. Kalau dia sedang jatuh, misalkan bangkrut dari usahanya, tidak punya uang, tidak ada yang mau melihat dia kecuali keluarganya sendiri. Ya. Tapi ketika dia punya uang, lagi banyak harta, tidak peduli dengan keluarga sendiri. Nah, ini keliru sekali. Ini bukan orang yang baik. Dan di akhirat juga sama. Orang lain ini nafsi-nafsi, akan urusannya sendiri-sendiri. Hanya anak kita yang mau mendoakan kita ketika kita sudah di alam kubur. Orang lain tidak akan peduli. Teman kita yang biasa kita traktir itu, ketika kita mati mungkin hanya ikut mengantarkan jenazahnya saja. Besoknya kadang tidak mau berdoa untuk temannya. Apalagi sudah 1 minggu, akan lupa dengan temannya. Ya. Maka dari itu, berbuat baik itu diutamakan kepada keluarga terlebih dahulu. Karena yang memberikan manfaat kita itu paling banyak adalah keluarga. Ya, istrinya akan selalu mendoakan suaminya kalau suaminya baik di dunia dan di akhirat. Anak-anaknya juga akan mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia kalau memang orang tuanya baik kepada anak-anaknya. Tapi na'udzubillah, sebaliknya, jika orang tuanya ini tidak baik, tidak pernah berbuat kebaikan kepada anak-anaknya, mungkin ketika mati anaknya hanya sebentar kesedihannya, setelah itu lupa. Tidak ada yang mau ngirim doa kepada orang tuanya. Istrinya juga sama, karena suaminya tidak baik, misalkan hanya dermawan kepada teman-teman yang di luar rumah, teman-teman mainnya, tapi di rumah dia tidak mau memberi nafkah. Alasannya tidak bekerja, tidak punya uang. Ya, maka setelah mati istrinya akan melupakan suaminya ini. Tidak akan didoakan, malah bersyukur suaminya sudah mati. Tidak ada yang marah-marah lagi, ya, tidak ada yang membuat sakit hati kepada istrinya. Nah, maka suami atau ayah yang semacam ini di alam kubur dia akan terlunta-lunta, tidak ada yang mau mendoakan dia, memintakan ampun atas dosa-dosanya, tidak ada. Ya. Karena itu jangan sampai salah, kita harus baik kepada keluarga kita, karena mereka juga akan membantu kita di dunia sampai di akhirat. Kalau teman-teman ini yang sekarang kumpul dengan kita ini hanya beberapa waktu saja, nanti mereka sudah menikah, tinggal jauh dari kita, lupa dengan kita. Ya. Apalagi yang sudah dapat kerja di luar kota dan sebagainya, mereka akan lupa dengan kita. Tapi yang tidak pernah lupa itu adalah anak istri kita, tidak akan pernah lupa. Maka paling baiknya kita itu harus diutamakan kepada anak istri kita. Wa ana, dan saya Rasulullah SAW ini yang paling baiknya di antara kalian kepada keluargaku. Nah, ini yang jadi kita garis bawahi. Kenapa Rasulullah menyatakan beliau yang paling baik kepada keluarganya? Ya, secara logika, padahal rumah tangga Rasulullah ini bukan kaya, bukan orang kaya. Nabi itu bukan orang kaya. Ya, dan Nabi ini sering tidak makan. Mungkin kadang-kadang 3 hari Nabi tidak makan. Bukan hanya Nabi, juga keluarganya tidak makan. Kalau Nabi tidak makan, ya berarti keluarganya tidak punya makanan. Bahkan pernah diceritakan itu
hampir 2 bulan pernah di rumah Rasulullah ini tidak dinyalakan tungku api karena memang tidak ada makanan untuk dimasak. Jadi Nabi hanya makan kurma dan air saja ya. Karena kurma kalau di sana itu sudah biasa, tanaman yang ada di Mekah itu, di Madinah hanya kurma saja. Jadi dikasih orang biasa, kurma itu ada di mana-mana. Beda kadang dengan di sini. Kalau di sini kurma mahal, tapi di sana kurma itu bukan makanan yang mahal, yang sangat murah. Nah, tapi Nabi menyatakan yang paling baiknya kalian itu saya kepada keluarga saya. Nah, memang secara zahir Nabi tidak memberikan kemewahan kepada keluarganya, tapi Nabi memberikan pendidikan akhirat kepada keluarganya, sehingga tidak ada satupun istri Nabi yang istilahnya itu kecewa dengan Rasulullah SAW. Tidak ada yang kecewa, walaupun melarat, miskin, kadang-kadang tidak makan. Bukan hanya ingin beli baju baru seperti keluarga kita, beli HP, beli motor, bukan itu yang mungkin bagi kita biasa. Tapi Nabi itu untuk makan saja ini hampir tidak bisa setiap hari dipenuhi ya, karena Nabi memang ya banyak dakwah, waktu-waktunya dipakai untuk berdakwah, tidak sempat untuk mencari pekerjaan yang layak ya. Tapi Nabi mengajarkan kepada istri-istrinya ini bahwa kehidupan dunia ini sementara ya, dan tujuan kita adalah akhirat. Jadi bagaimanapun keadaan hidup di dunia ini tidak perlu risau, tidak perlu susah ya, selama kita ibadah dan diridhoi oleh Allah itu sudah cukup ya. Dan makanan apapun itu yang penting halal, tidak perlu yang enak, tidak perlu yang kita selera, yang penting halal. Nah, di situ istri-istri beliau ini menerima dengan wawasan dari Nabi tentang Islam dan tentang akhirat. Nah, di sini yang menjadi kunci keberhasilan rumah tangga itu bukan harta benda. Nabi menyatakan yang terbaik itu saya. Nabi tidak memberikan harta kepada istri-istrinya. Bahkan kepada anaknya Siti Fatimah itu ketika beliau menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi ini tidak memberikan gaun pengantin yang bagus ya. Tapi Nabi tidak memberikan perabotan rumah tangga yang bagus, tapi Nabi memberikan baju gamis biasa yang itu harganya misalkan yang paling murah untuk di sini ya. Itu supaya apa? Mengajarkan dunia itu bukan tujuan kita. Yang penting kamu nutup aurat ya sudah. Tujuannya kan pakaian itu untuk apa? Untuk menutup aurat ya sudah, sesuai dengan tujuan pakaian. Tujuan makan itu apa? Apakah untuk selera atau untuk kenyang? Yang penting cukup untuk ibadah kepada Allah, tidak sampai jatuh pingsan ketika sholat, tidak sampai seperti kelaparan itu. Yang penting cukup ya sudah, nggak perlu selera yang bermacam-macam ya. Rumah juga sama, rumah Nabi itu ketika orang masuk dengan tangannya ini bisa menggapai atapnya ya. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah melihat Rasulullah waktu tidur di rumahnya hanya beralaskan pelepah kurma dikasih dengan seperti spray gitu dari kain yang kasar. Kemudian Nabi terbangun, di pipi Rasulullah ini membekas daripada bekas-bekas ya, pelepah kurma tadi itu ya. Sampai Sayyidina Umar ini menangis, ya Rasulullah, Anda ini pemimpin umat Islam ya, dan sekarang negara-negara itu banyak yang tunduk dengan Islam di Madinah itu.
Tapi kenapa Anda tidak seperti raja-raja kaum Persia yang punya perabotan yang mahal, yang bagus, tidur di kasur yang empuk, ya, makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, tapi cuma makanan seperti ini, makanan kasar-kasar ini. Atau seperti orang-orang Romawi yang mereka pakaiannya ini mewah-mewah, ya, kendaraannya bagus, ya. Maka Nabi menyatakan innama ana abdun, hanya saja saya ini seorang hamba Allah. Ya, hamba itu, budak itu ya seperti ini, jangan mewah-mewah. Kalau mewah itu namanya raja. Raja itu Allah Al-Malik. Tapi kita ini adalah hambanya Allah. Tidak pantas hamba itu harus berpakaian yang mahal-mahal, makanan yang enak-enak, tidur di tempat yang empuk. Itu tidak layak seorang hamba memakai perhiasan seperti itu. Nah, Rasulullah mengajarkan dunia ini tidak untuk bergaya, tapi untuk menggapai ridhonya Allah. Nah, ini sehingga Nabi menyatakan yang terbaik itu saya, ya. Dan buktinya seluruh istri Nabi bahagia, tidak ada yang merasa menyesal menikah dengan Nabi. Anak-anak Nabi itu bahagia, membanggakan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita ingin jadi kepala rumah tangga yang sempurna, harus meniru dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Ajarkan cinta akhirat, ya, cinta Allah, dan jangan terlalu membesarkan urusan dunia. Ya, dapat rezeki hari ini 20.000, cukup untuk makan dengan lauk tempe, ya sudah, disyukuri, tidak ada masalah. Yang penting kita masih hidup dengan makan tempe ini. Mati apa tidak makan lauk tempe? Ya tidak akan mati, ya tidak ada masalah makan dengan tempe, dengan kerupuk, yang penting masih hidup, ya. Dan setelah makan jangan lupa harus syukur, sholat kepada Allah, ya. Kalau hari ini makan tempe, sholatnya 5 waktu saja silahkan. Tapi kalau besok sudah makanannya lebih baik, dapat rezeki 50.000, jangan hanya sholat wajib saja, tidak layak ini. Sudah ditambah rezekinya sama Allah, ibadahnya tidak ditambah kepada Allah, harus ditambah dengan sholat-sholat sunnah, ya. Kalau besok ditambah lagi rezekinya sama Allah, harus lebih ibadahnya, ya. Itu untuk mengimbangi daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pendidikan yang harus kita berikan kepada anak istri. Anak minta uang, minta berapa? 5.000. Oh ya, buat apa? Beli makanan. Ya, syaratnya kalau sudah saya kasih uang ini harus sholat 5 waktu, ya. Kalau ingin tambah, minta 10.000, harus juga ditambah dengan mengaji Al-Quran atau apa, ya, baru kamu akan saya tambah. Tapi kalau kamu tidak mau sholat, jangan harap kamu dapat uang dari saya, ya. Itu pendidikan. Semakin dia minta lebih, harus ditekankan untuk ibadahnya dilebihkan. Kalau tidak ibadah, jangan diberikan apapun. Itu untuk mengajar daripada anak. Istri juga sama, minta belikan ini, ya, ya. Tapi kalau bisa kamu ditambah, ya, mungkin baca Al-Quran ditambah beberapa lembar, ya, karena ini rezekinya dari siapa ini? Ini rezeki dari Allah. Allah memberi lebih, kamu juga harus memberikan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Sehingga di malam hari itu ketika diceritakan waktu nisfu Sa'ban, ya, nisfu Sa'ban itu tengah malam, Rasulullah sholat untuk memintakan ampun bagi umat-umatnya. Maka Rasulullah membangunkan istri beliau, Siti Aisyah.
membangunkan anaknya yaitu Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, juga cucunya Sayyidina Hasan dan Husain, untuk semuanya diajak ibadah kepada Allah. Ayo, ini waktu yang mustajabah, diterima doa, kamu doakan. Yang perempuan, kelompok perempuan doakan oleh Siti Aisyah dan Siti Fatimah. Untuk yang laki-laki dan anak-anak, pemuda-pemuda doakan oleh Sayyidina Ali dan anak-anaknya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah itu mengutamakan ibadah daripada dunia. Dunia itu biasa. Pernah juga diceritakan itu Rasulullah sempat tidak tega ketika ada dua cucunya yang sakit. Sayyidina Hasan dan Husain ini sakit, dibawa oleh Siti Fatimah ke rumahnya Rasulullah. Kemudian tanya, kenapa ini anak ini sakit? Sekarang suamimu di mana? Suami saya lagi bekerja di perkebunan orang orang Yahudi. Ya. Kemudian dihampiri sama Rasulullah Sayyidina Ali di kebun kurma milik orang Yahudi. Ketika itu Sayyidina Ali menimba air dari sumur untuk mengairi atau menyirami kurma-kurma kebun milik orang Yahudi ini dengan upah untuk nafkah keluarganya. Dari jauh Rasulullah datang dan ikut membantu daripada pekerjaan Sayyidina Ali biar segera selesai. Nah, jadi memilih menantu juga bukan karena dasar dunia, tapi yang dipilih kesolehannya dan tanggung jawabnya di akhirat kepada anak-anak dan istrinya. Ya, ini Rasulullah mengajarkan kepada kita kebahagiaan itu nanti kalau sudah mati itu akan ada bahagia apa tidak. Kalau kebahagiaan di dunia ini ya seperti siang dan malam silih berganti. Sekarang mungkin bahagia, banyak uang, baru gajian. Kadang-kadang besok juga susah, ada masalah sakit dan sebagainya. Ya, sama. Setiap hari dan hari berikutnya ini tidak akan sama. Kadang susah, kadang senang, kadang menangis, kadang tertawa gembira. Itu biasa dalam dunia ini. Tidak masalah, tidak ada yang membingungkan, tidak perlu panik. Kok susah sekarang ya? Jangan nunggu sekarang, besok mungkin ada masa bahagia. Ya. Tapi kalau di akhirat itu kalau memang sudah susah, selamanya akan susah, tidak ada pergantian lagi. Kalau sekarang di akhirat itu bahagia, insya Allah selamanya bahagia. Karena tidak ada hari lagi di akhirat itu, namanya hari akhir. Ya terakhir itu, kalau terakhir dalam keadaan nikmatnya Allah, terus selama-lamanya nikmat. Tapi kalau pas hari akhir itu kita dalam na'udzubillah murkanya Allah, siksanya Allah, maka khawatir selama-lamanya akan dalam siksanya Allah, na'udzubillah min. Oleh karena itu kebahagiaan dunia ini jangan terlalu dipikirkan. Yang penting ridhonya Allah. Yang penting kita tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulullah. Insya Allah nanti Allah memberikan bahagia. Dalam Al-Quran dikatakan apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau syukur, aku Allah akan menambah kepada kalian. Ya kalau kita syukur dengan harta yang sekarang, insya Allah akan besok ditambah sama Allah. Syukur terus, syukur ini dengan ibadah kepada Allah. Ya kalau kita sudah ibadah, istri kita beribadah kepada Allah, anak-anak kita ibadah kepada Allah. Secara akal tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kita dan keluarga kita. Orang kafir saja yang tidak beribadah kepada Allah, yang menentang Allah itu kadang-kadang diberi kaya oleh Allah, diberikan kekayaan. Apalagi orang yang ibadah kepada Allah, beriman kepada Allah. Tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan itu.
kecuali nanti diuji sama Allah, itu beda lagi. Kalau tapi secara akal, kalau ada anak ini nurut sama orang tuanya, taat, kalau dia minta pasti akan diberi sama orang tuanya. Kadang tidak meminta pun akan diberikan hadiah, ini hadiah buat kamu. Begitu pula kita, istri, suami, anak-anak taat kepada Allah, tidak perlu minta pun oleh Allah akan diberikan hadiah, akan diberikan kesehatan, akan diberikan kecukupan rumah tangganya, akan diberikan keharmonisan, ya, akan diberikan ketenangan dikala orang lain pusing, ya, panik gara-gara pandemi, kita dan keluarga kita insya Allah tenang, karena yang mentakdirkan penyakit itu bukan alam tetapi Allah. Ya, tidak perlu bingung, yang penting kita ibadah kepada Allah akan dijaga oleh Allah. Ya, itu tambahan-tambahan ini pasti Allah sudah menjanjikan di Al-Quran. Ya, jadi tidak perlu bingung masalah kebahagiaan, yang penting ibadah kepada Allah pasti bahagia. Itu Rasulullah mengajarkan kepada keluarganya seperti itu. Jadi sampai ada ungkapan baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah ketika pulang ke rumah, istrinya menyambut dengan bahagia. Ketika di dalam rumah tidak ada masalah yang terlalu besar, ya, Nabi itu kalau di rumah ya membantu keluarganya untuk memasak, kadang-kadang membersihkan rumah, kadang-kadang menjahit bajunya sendiri kalau ada yang sobek, juga membetulkan sendalnya sendiri. Rasulullah ini memang di rumah itu berusaha juga membantu keluarganya, anak-anak dan istrinya. Nah, jadi istrinya ini senang kalau di rumah ada Rasulullah, ada teman, ada untuk diajak bekerja sama. Nah, kita juga harus sama, walaupun kita capek di luar rumah, kalau di rumah usahakan sedikit membantu kepada istri. Nah, istri ini tidak perlu dibantu banyak, dibantu sedikit itu sudah sangat bangga, bahagia dengan suaminya, karena seolah-olah memberikan penghormatan kepada istri. Ada misalkan kita pulang ada piring kotor kita cuci, itu suatu kebahagiaan bagi istrinya. Ada kelihatan rumahnya kotor kita sapu, itu adalah suatu yang sangat besar nilainya oleh seorang istri, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan mentang-mentang kita yang memberikan nafkah kepada istri, kita pulang kita suruh, ayo ini dibersihkan, ini masih kotor, ayo ini piringnya dicuci, saya mau makan. Jangan, Nabi tidak pernah seperti itu. Nabi itu kalau memang bisa dilakukan sendiri, dilakukan sendiri, dan itu akan membuat istri juga malu. Waduh, masa suami saya capek-capek kerja di rumah dia masih beres-beres sendiri, saya berarti kurang semangat tadi bekerjanya. Tanpa dimarahi, istri akan paham, istri akan memahami bahwa perlu ada perbaikan. Ya, jadi tidak perlu dengan marah seorang suami ini, tapi dengan teladan yang baik. Ini yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, sehingga Nabi menyatakan wa ana khairukum li ahli, saya yang terbaik di antara kalian ini kepada keluarga. Ya, tidak ada yang seperti Rasulullah. Dan di akhirat Nabi itu memang yang terbaik untuk keluarganya. Kenapa? Beliau yang bisa menyebabkan anaknya jadi pemimpin wanita dunia akhirat, Siti Fatimah. Ya, ada seorang ayah yang prestasinya bisa menjadikan anak perempuannya ini seperti Siti Fatimah, yang ibadahnya luar biasa, yang taatnya kepada suaminya, walaupun suaminya miskin itu tetap beliau taat. Dan yang paling utama, tidak pernah terlihat auratnya di hadapan laki-laki siapapun, dan beliau Siti Fatimah tidak pernah melihat auratnya laki-laki siapapun. Ya.
Nah, ini sehingga beliau sampai meninggalnya Siti Fatimah ini tidak mau dimakamkan siang hari, karena khawatir nanti ketika dimakamkan siang hari banyak laki-laki yang bukan mahram yang ikut dalam pengantaran jenazahnya, tidak mau. Beliau mau dimakamkan malam hari dan di kamarnya sendiri, gali lubang di kamar, sehingga tidak ada orang yang bukan mahram yang melihat dia. Jadi Siti Fatimah sampai seperti itu. Tidak ada manusia yang bisa mencetak anak perempuan seperti Siti Fatimah. Maka memang hanya Rasulullah yang terbaik di antara kita. Dan istri-istri Rasulullah semuanya terbaik. Siti Aisyah orangnya cerdas, menghafal hampir 8.000 hadis meriwayatkan dari Rasulullah. Ya, tidak ada istri kita yang hafal seperti itu. Ada apa tidak? Rasulullah bisa mencetak istrinya hafal ribuan hadis. Ya, maka kalau kita ingin jadi laki-laki yang baik, cetak istri itu untuk hafal minimal 1 surat di Al-Quran. Kalau bisa seluruh Al-Quran dihafalkan. Hafalkan hadis, ya, hafalkan ilmu-ilmu agama. Untuk apa? Bekal mengajar anak-anak kita supaya juga menjadi ahli ilmu. Tidak ada yang seperti Rasulullah mencetak istrinya jadi ahli ilmu. Atau seperti Siti Khadijah yang dermawan, menginfakkan seluruh hartanya kepada perjuangan Islam. Tidak ada yang seperti Siti Khadijah ini. Ya, maka contoh yang terbaik memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencetak anak-anak istri-istrinya jadi orang yang paling baik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tidak ada anaknya Nabi itu jadi presiden, tidak ada. Istrinya Nabi jadi wanita karir, tidak ada. Ada apa tidak? Nah, karena itu bukan suatu kebanggaan di akhirat, itu hanya permainan dunia itu. Tapi yang jadi kebanggaan di akhirat nanti kalau istrinya jadi ratu-ratu di surga Allah, kalau anak-anaknya ini jadi punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini sangat benar. Tidak ada prestasi suami, prestasi orang tua yang mengalahkan prestasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, khairukum khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Orang yang baik di antara kalian adalah orang yang baik kepada perempuan-perempuannya, anak perempuannya, istri perempuannya, dan aku yang terbaik untuk perempuan-perempuanku. Ya, semua perempuannya Rasulullah, istrinya, anaknya, semuanya menjaga aurat. Tidak ada istri Nabi, anak Nabi ini membuka aurat, tidak ada. Dan semuanya akhlakul karimah, punya akhlak yang baik, ya. Tidak pernah dibonceng orang laki-laki yang bukan mahram. Nah, itu apa? Bukan laki-laki yang baik membiarkan anaknya belum menikah sudah dibonceng laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini sudah satu kegagalan pendidikan dari orang tua. Ya, Nabi yang terbaik seperti itu, sehingga istri-istri Rasulullah jadi pemimpin dunia akhirat. Anaknya Rasulullah, Siti Fatimah ini Sayyidatu Nisa'il Alamin, pemimpin perempuan seluruh alam. Bahkan Siti Maryam itu kalah dengan Siti Fatimah, karena Siti Fatimah ini perjuangannya juga membina keluarga. Kalau Siti Maryam ibadah sendiri, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang membuat dia sibuk, ya. Maka memang benar hadis yang diutarakan Rasulullah, yang terbaik itu adalah kita kalau baik menjadikan keluarga kita keluarga yang baik, baik di akhirat yang dimaksud dengan cara pendidikan-pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dan keluarga kita
istri-istri kita, anak-anak perempuan kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, istri-istri yang solehah, dan semoga kita semua kembali berkumpul di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.